Ini sumpah bener-bener absurd. Pernah kebayang nggak terjebak dalam septic tank selama 8 jam? Kok bisa ya? Ini kejadian konyol pas Piala Dunia kemarin. TKP-nya di Kansas City, Amerika. Ini ada abang-abang dari perusahaan penyedia jasa toilet portable. Doi cerita nemu orang yang terperangkap di dalam septic tank. One of our guys went to pick up an event from the World Cup and knocked on all the doors, made sure nobody was in the restrooms. He did find one of them locked, knocked on the door and let the gentleman know he had 10 minutes to get out. Picked up everything else, went back to that toilet, knocked again. The man inside said he was not going to get out. Jadi pas acara nobar Pildun, disediain portable toilet sebagai fasilitas buat warga yang nonton. Pas acara nobarnya selesai, esokan harinya itu toilet-toilet WC portable yang banyak diberesin buat dibawa lagi sama empunya perusahaan kan. Nah, pas lagi dicek-cek satu-satu sama petugas, ada satu toilet dalam keadaan terkunci, tapi kedengaran suara orang minta tolong dari dalam. Terus mereka manggillah petugas damkar buat ngebantuin ngebuka paksa toilet yang terkunci itu. Nggak di Indo, nggak di Amerika, damkar ini emang andalan segala situasi lah ya. Akhirnya dibukalah itu pintu toilet. Tapi mereka pada bingung, kok kosong. Terus pas dibuka cover dudukan toilet, disitulah ada tangan yang melambai-lambai. Ya, kayak di video kalian bisa lihat sendirilah. Asli itu petugas dan bahkan kita yang lihat pun pasti heran. Sekaligus nggak nyangka, kok bisa ya itu orang berakhir di dalam sana, dalam septic tank. Jadi menurut pengakuan, pas ditanyain sama petugas, kok bisa nyemplung masuk ke dalam sana? Si pelaku ini ngakunya habis nobar bola, terus ke toilet. Pas lagi di dalam, botol minuman Mountain Dew-nya jatuh ke lubang WC. Dan dia berusaha ngambilnya. FYI, Mountain Dew itu minuman berkarbonasi, kayak semacam Pepsi, Coca-Cola gitulah. Lanjut, tapi entah gimana, terus beliau ini ngaku kepleset ke dalam septic tank dan nggak bisa keluar sampai keesokan harinya, ya sampai pas ditemuin minta tolong ini. Jadi di dalam portable septic tank itu udah selama kurang 8 jam lah sampai diketemuin ini. Ya kalau dipikir sih dengan pengakuannya yang kayak gitu agak di luar nurul emang dan sulit dinalar logika sih. Ya whatever lah gimana kejadiannya, tapi dia ngakunya gitu ke petugas. Dan berita itu akhirnya viral di sana. Susah untuk nggak nyengir sih pas baca berita gini. Apalagi coba lihat ending videonya. Sebadanan itu ketutupan tokai semua cuy. Dan dia mandinya pakai selang damkar dong. Kocak. Tapi yang salut nih sama mas-mas yang dari perusahaan penyedia portable toiletnya. Kok bisa ya dia nyeritain kronologis dengan muka ekspresi datar gitu ya? Nggak nahan-nahan ketawa sedikit pun. Flat aja mukanya gitu. Salut. Yang bikin aku nyengir juga tuh bacain komen-komen netizen di sana. Gokil sih. Pasti ada yang disebutin dalam botol minumannya tuh. Orang geblek mana yang mau nyemplung ke pembuangan tinja demi botol minuman soda? Iya bener kan, tinggal bilang lagi. Pengen nanya tapi nggak pengen denger jawabannya. Pertanyaannya gimana ceritanya itu sebadanan muat masuk kloset. Masih bingung sampai sekarang. Iya sama sih. Kapan lagi mandi pakai selang damkar nih? Kan tinggal beli Mountain Dew lagi ya? Kecuali dia oplos alkohol ke dalam botolnya. Nggak tau lah, ini orang ekstrim amat intinya. Di universe mana orang pup nyambi minum soda? Yakin gue, nggak mungkin tuh botol isinya soda. Makanya gue nggak pernah mau boker di portable WC. Ntar ujuk-ujuk muncul random kepala orang lagi dari dalam kloset, terus nyundul-nyundul pantat gue. Ya gitulah komen-komen ngocol warga-warga di sana. Buat brand Mountain Dew, bad marketing sih ini alamat. BTW, kamu pernah nyobain pup di portable toilet nggak? Kalau timeline dan FYP kamu keseringan berita-berita viral di negeri ini yang bikin heran sekaligus capek mikir. Syukur deh kamu ketemu video ini. Kita bahas yang unik dan ringan-ringan aja biar nyantai. Ya mas mbak? Jadi ceritanya ada brand parfum mewah dari Perancis. Namanya Diptyque. Diptyque ya bacanya? Bener nggak sih nyebutnya? Diptyque. Mungkin kalian yang suka koleksi parfum-parfuman familiar kali yang ini brand. Nah si brand Diptyque ini baru-baru aja ngerilis koleksi Summer Limited Edition mereka. Salah satu produknya namanya Citronelle Scented Spirals, alias dupa aromaterapi spiral dengan wangi lemongrass red. Gitu deskripsinya. Satu set aromaterapi ini sama ada dudukan khususnya itu harganya 60 euro yang kalau dirupiahin kisaran 1,2 juta lah. Itu baru sekotak dupa spiralnya. Kalau lengkap sama tatakan dudukan khususnya yang dari keramik, nambah lagi 2,3 juta. Nah ini produk pertama kali viral karena postingan di Facebook netizen dari Filipina. Lihat foto gini harusnya kamu tahu dong maksudnya. Iya gitu deh, buat kebanyakan warga di Asia Tenggara ini
bentuk barangnya emang relate sama keseharian kita kan. Endingnya fotonya viral, nyebar lah dari Filipina bahkan sampai ke India. Otomatis netizen langsung ngelakuin apa yang paling internet suka lakuin kan, membandingkan. Komenan di postingannya pada lucu-lucu sih. Ada yang nulis, ini obat nyamuk tapi udah lulus sekolah desain Paris. Di Filipina ini dibilang mirip katol. Di India netizennya nyamber, lah ini mah kecuat cap, itu merek obat nyamuk bakar legendaris di sana. Nah itu sama kalau di Indonesia kita bilangnya pasti fix, ini baygon ini mah. Kalau seriusan dikit nih, viral kayak ginilah yang namanya culture clash atau benturan budaya dalam branding global. Di Eropa, wangi citronel atau serai dan bentuk spiral itu mungkin dianggap eksotis, zen, dan melambangkan high end relaxation. Sementara kita di Asia, bentuk gitu adalah simbol perjuangan, tanda perlawanan kita nepokin nyamuk. BTW kalau foto itu tanpa logo merek Diptyque, mungkin kita nggak ngeh kali dan ngiranya itu obat nyamuk bakar biasa kali, iya kan? Hungry strike, mogok makan tanpa batas waktu. Jadi baru-baru ini di India tuh ada aksi mogok makan yang dilakuin oleh aktivis iklim, namanya Sonam Wangchuk. Nah, Sonam Wangchuk ini gabung dengan gerakan satir online CGP, Cockroach Janta Party, atau Partai Rakyat Kecoa. Mereka ngeprotes terkait adanya dugaan rentetan skandal kebocoran soal ujian masuk perguruan tinggi di India. Dalam melaksanakan aksinya, Sonam Wangchuk yang udah berumur 59 tahun melakukan Infinity Hunger Strike atau mogok makan tanpa batas waktu sampai tuntutan mereka dipenuhi. Salah satu tuntutannya adalah mundurnya dari jabatan Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan sebagai bentuk pertanggungjawaban karena ketidakberesan pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi yang ngerugiin jutaan anak muda calon mahasiswa di India sana. मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। अगर मैं खा भी लूं। Selama melakukan mogok makan, Sonam Wangchuk ini cuma mengkonsumsi air dan garam. Dan setelah melakukan aksi mogok makannya selama 20 hari, ia lalu dievakuasi secara paksa oleh polisi Delhi. Pemindahan paksa itu memicu kontroversi, jadi ramai di sana. Pihak kepolisian bilang itu murni sebagai intervensi medis darurat. Sementara bagi kelompok pendukungnya, ngecam langkah tersebut sebagai upaya pembungkaman paksa terhadap gerakan protes yang mereka lakukan. Setelahnya, aksi mogok makan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Abhijit Diptyque, pendiri Partai Rakyat Kecoa. मैं आज से अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ।